Perkenalkan, nama saya Stefani Artaulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kabel jaringan. Yang pertama adalah kabel fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, bahkan lebih kecil dari sehelai rambut. Digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah LED atau laser. Kelebihannya adalah kapasitas bandwidth yang besar membuat proses transmisi data berlangsung cepat hingga mencapai beberapa milidetik. Kekurangannya adalah harganya yang relatif lebih mahal karena bahan bakunya, dan penempatan kabelnya tidak boleh asal atau sembarangan dan juga memerlukan perawatan yang sangat hati-hati. Kedua, ada kabel koaksial, yaitu sebuah kabel listrik dengan konduktor tembaga dan pelindung isolator pada sekitarnya. Umumnya kabel ini menggunakan dua konduktor supaya bekerja dengan efektif. Kelebihannya yaitu bisa digunakan untuk menyalurkan informasi sampai ke 900 kanal telepon. Memiliki jangkauan yang cukup tinggi, lebih unggul untuk jarak transmisi data lebih jauh. Kekurangannya yaitu walaupun kabel ini pada dasarnya memiliki tingkat keandalan yang tinggi, dalam proses transmisi ada kelemahannya, yaitu dalam hal investasi dan biaya perawatan yang cukup mahal. Selanjutnya ada kabel RG58. Kabel RG58 ini sering digunakan pada jaringan komputer dengan skala yang kecil. Kabel ini mampu mentransmisikan sinyal dengan frekuensi sinyal hingga 1 GHz. Kelebihannya, tahan terhadap interferensi, kapasitas transmisi yang sangat tinggi, dan juga fleksibel dalam pemasangan, serta tidak perlu daya tambahan. Kekurangannya adalah jarak jangkauan yang terbatas, hanya punya satu jenis kawat tembaga, kontur kabel yang tebal dan kaku. Lalu selanjutnya ada kabel UTP. Kabel ini dilengkapi kabel aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Kelebihannya adalah ukuran konektor yang relatif lebih kecil, harga lebih murah, pemeliharaan kabel jaringan UTP ini juga cukup mudah. Kekurangannya adalah rentan terhadap efek interferensi elektromagnetik yang berasal dari perangkat lain. Kemungkinan juga kabel ini mudah disadap. Yang terakhir adalah kabel STP. Kabel yang digunakan dalam sistem jaringan komunikasi untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal listrik. Kelebihan dari kabel ini adalah memiliki noise yang rendah, mengurangi